Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Sini rukun-rukun sholat al-mu'tamad. Yang mu'tamad ada 13 rukun. Itu jika tuma'ninah mengikuti rukun-rukun sholat tersebut. Ada juga yang berpendapat rukun sholat jumlahnya 17 jika tuma'ninah dipisah dengan rukun. Jadi tuma'ninah dihitung gabungan dengan sujud, dengan i'tidal, dengan ruku. Ada ulama yang menggabungkan sekaligus sehingga nanti jumlahnya itu 13. Tapi ada yang memisahkan, tuma'ninah terpisah dengan sujud, tuma'ninah terpisah dengan ruku, tuma'ninah terpisah dengan i'tidal. Itu jumlahnya 17. Tuma'ninah itu artinya diam sesaat. Diam sesaat biqadri subhanallah, seukuran bacaan subhanallah 1 kali. Itu minimalnya. Sunnahnya 3 kali. Ada juga yang berpendapat rukun Islam itu, rukun sholat itu, rukun sholat itu 14 rukun. Ada juga yang menyatakan lebih daripada itu. Ada juga yang mengeluarkan niat dari rukun, masuknya ke syarat. Dan ada juga yang menambah khusyuk sebagai rukun, seperti Imam Al-Ghazali, ya, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa al-khusyu' ruknun min arkanis shalah. Khusyuk termasuk rukun salat. Dan juga ada yang menambahkan qarnun niyah bitakbir, menggandengkan niat dengan takbiratul ihram, itu juga sebagai rukun, ya. Jadi niat mulai dari awal niat bersamaan dengan takbiratul ihram hingga selesainya takbiratul ihram, itu niat selalu hadir. Ada yang berpendapat itu juga sesuatu yang wajib dan termasuk daripada rukun. Dan ada juga yang menambahkan al-musolli, ya, orang yang sholat itu termasuk juga disebut sebagai rukun, al-musolli. Akan tetapi umumnya yang selama ini dipelajari, ya, rukun sholat itu 17 yang paling sering disebut dalam kitab-kitab mukhtasar atau kitab-kitab mutun, ya, itu kebanyakan rukun sholat itu 17 sebagaimana disebut di dalam kitab yang disebut kitab ringkas fikih Syafi'i, Risalah Jami'ah lil Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, atau Safinatus Shalah, ya. Nah, mereka menyebut dengan 17 rukun atau 13 atau 14, paling banyaknya itu 13, 14, 17. Aqsamu arkanis shalah arba'atun.
bagian-bagian rukun-rukun sholat ada 4. Jadi dari 17 tadi nanti dibagi menjadi 4 kategori. Nah, sholat itu sendiri, saya kembali mengulangi biar lebih difahami. Makna sholat secara bahasa artinya ad-du'a, yaitu doa. Wastilahan, secara istilah, sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ma'niyati bisyara'id makhsusah. Sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu namanya sholat. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, disertai niat dengan syarat-syarat yang khusus. Itu arti sholat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan sholat sebagai solusi dalam memecahkan masalah. Jadi Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hadzabahu amrun faz'a ila shalah ay badara ila shalah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengalami satu problem atau masalah yang serius, beliau segera sholat. Jadi sholat itu sebagai salah satu cara memecahkan masalah. Karena yang bisa menyelesaikan masalah secara hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi membiasakan itu. Tiap kali ada masalah, beliau langsung sholat. Nah, sebagaimana juga yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu sungguh sangat berat, terkecuali kepada orang-orang yang khusyuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan ayat tersebut, yang dimaksudkan sabar di situ, meminta tolong kepada Allah lewat kesabaran, itu artinya as-saum, puasa. Ya, sabar ditafsirkan puasa. Fungsi puasa yaksiru asyahwata, memecahkan syahwat. Dan fungsi sholat turifu al-khusyur wa tanfil kibra, mewarisi khusyuk dan menafikan kesombongan. Karena kita dilatih setiap sholat 5 waktu dan sholat sunnah selalu menempatkan kepala di atas tanah. Pesannya menjadi manusia yang tawadhu, yang rendah hati kepada Allah, tawadhu, dan juga tawadhu kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam hadis juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu meminta sesuatu, fas'alillah, mintalah kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, yang pertama kali kamu meminta pertolongan jangan ke makhluk, tapi yang pertama kali kamu minta pertolongan kepada Allah. Setelah itu baru kepada makhluk sebagai wasilah. Tapi hakikatnya pertolongan semua itu datangnya dari Allah. Makanya sering kita bacakan kalimat Allahul Musta'an. Apa artinya Allahul Musta'an?
Allah tempat meminta pertolongan. Ya, Allahul Musta'an. Nah, ini kaitannya dengan makna solat. Ya, solat rukun kita ambil yang 17 rukun ataupun yang 13 ataupun yang 14 rukun. Kalau diklasifikasi terbagi 4. Yang pertama disebut dengan arkanun gauliyah, rukun bacaan. Kenapa dinamakan rukun bacaan? Karena hukumnya wajib dibaca ketika sholat. Rukun ini wajib dibaca. Gauliyah dari kata qaulun, qala yaqulu qaulan, artinya mengucapkan atau berkata, ya, mengatakan, itu dari kata qala yaqulu qaulan. Jadi rukun ini wajib untuk kita baca. Wajib untuk kita baca. Ada berapa rukun qauliyah atau arkanun qauliyatun? Ada 5 dalam sholat. Jadi harus perhatikan 5 ini harus dibaca, harus dilafadzkan, tidak boleh dibaca dalam hati istilahnya. Ya, dalam hati bukan disebut bacaan. Bacaan harus kita mendengar sendiri apa yang kita baca, minimal. Kalau dalam hati tanpa ada lafadz, rukun qauliyah ini tidak dibaca, itu kata Imam Nawawi, la tasihhu sholatuhu. Ya, sholatnya dianggap tidak sah. Nah, jadi ini 5 rukun qauliyah ini harus kita baca. Minimal kita sendiri yang mendengarkan bacaan tersebut. Yang pertama di sini disebutkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun qauli, wajib dibaca. Ya, wajib dibaca. Di sini ditambah keterangan bihaitsu yusmi'u nafsah, seukuran dia sendiri mendengar bacaan tersebut. Nah, dan takbiratul ihram ini juga diistilahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan safwatus shalah, intisari daripada salat. Intisari daripada salat. Jadi fadilah salat itu justru terletak di takbir yang pertama imam. Kalau kita salat berjamaah, usahakan selalu mendapati takbir pertama imam. Maknanya imam membaca takbir itu kita ada, kita sudah siap berdiri mendengarkan itu dan setelah itu mengikuti. Ya, sebagaimana hadis, ya, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in safwa wa safwatu sholati at-takbiratul ula. Segala sesuatu memiliki intisari, dan intisari sholat adalah takbir yang pertama. Bahkan di dalam riwayat yang lain, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari mendapati takbir pertama imam, maka dicatat baginya terbebas dari 2 hal. Terbebas dari api neraka yang pertama, dan yang kedua terbebas dari kemunafikan. Ya, Rasul bersabda, man shalla lillahi arba'ina yaumah fi jamaah. Ya, siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, yudriku at-takbiratul ula, dia mendapati takbir pertama imam, kutibat lahu bara'atani, dicatat baginya terbebas dari 2 hal, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, terbebas dari api neraka dan terbebas dari penyakit kemunafikan. Jadi takbir pertama itu sangat penting sekali. Yang beruntung imamnya. Kalau yang jadi imam kan selalu dapat takbir, yang penting istiqomah. Ya, istiqomah, menjaga sholat 5 waktu, otomatis imam selalu mendapatkan takbir tersebut selama 40 hari. Nah, para ulama mengatakan 40 hari ini harus setiap hari tanpa terputus-putus. Kalau ada 1 hari luput atau 1 sholat, harus 5 waktu ya, 1 sholat yang luput, maka hitungannya awal lagi gitu ya.
Dan ini fadilahnya luar biasa. Kemudian rukun kauli, ya, rukun gauli. Yang kedua, membaca surat Fatihah. Surat Fatihah adalah rukunun qauliyun yang wajib dibaca. Sawa'un in kanat fardan atau nafla. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Hadis yang diriwayatkan, hadis yang sahih dari Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Al-madzahib ats-tsalatsah, tiga mazhab sepakat makna dari hadis tersebut tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mewajibkan membaca suratul Fatihah. Baca surat apapun boleh. Ya, ini mazhab Hanafi. Landasan dalilnya atau pijakan dalilnya adalah surat Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang kesulitan, kata mazhab Hanafi, ya, ada orang kesulitan membaca suratul Fatihah, dia bisa mencari surat-surat yang lain untuk mengganti Fatihah. Yang penting dia mampu membacanya dan tidak mempersulitnya. Akan tetapi tiga mazhab sepakat surat Fatihah itu harus dibaca, wajib. Ya, mazhab Al-Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu mereka mengatakan wajib membaca suratul Fatihah. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, ruknun qauli at-tasyahud al-akhir, membaca tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal sunnah. Makanya disebut dalam kitab-kitab fikih, seandainya kita lupa membaca tasyahud awal, nanti diganti, ditutup dengan sujud sahwi. Ya, nah ini juga satu pengetahuan, ya, bahwa orang yang lupa tasyahud awal ketika sudah berdiri jangan kembali lagi duduk, batal sholat. Dan makmum gak perlu ingatkan kalau posisinya sudah berdiri, ya. Nah, standar ukurannya itu dia ketika berdiri sudah tidak melewati posisi ruku. Kalau dia berdiri, imam ini lupa tasyahud awal dan berdirinya belum sampai posisi ruku, masih bisa dia duduk. Tapi kalau sudah melewati posisi ruku, kemudian dia kembali duduk untuk tasyahud awal, maka sholatnya batal. Nggak perlu diingatkan kalau sudah berdiri, lanjut aja. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah, nanti juga kalau sujud sahwi pun dia lupa, mungkin imamnya suka lupa, tasyahud awal juga lupa, sujud sahwi juga lupa, sah salatnya, nggak ada masalah. Sunnah tasyahud awal, tapi tasyahud akhir wajib. Bacaannya tasyahud akhir wajib, karena kita lagi bahas rukun gauli. Ya. Nah. Kemudian yang berikut, ke satu, kedua, ketiga. Yang keempat, ya, rukun qauli yang keempat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, ya, kita sholat ini karena Allah, untuk Allah, tapi Allah masukkan Nabi Muhammad dalam sholat. Ya. Kita lagi sholat ini kan sedang menunjukkan diri kita sebagai hamba menyembah kepada Allah, makanya ada sujud. Tapi istimewanya ada satu makhluk saja yang Allah masukkan ke dalam sholat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang wajib salawat kepada Nabi Muhammad, ya, wajib kepada Nabi Muhammad SAW. Itu rukun gauli. Nah, letaknya di mana? Bersamaan dengan tasyahud akhir. Itu. Hukum salawat kepada Nabi disepakati, hukumnya wajib. Khilafnya apakah harus ditambah dengan keluarganya? Itu
wa ala alihi, ya. Nah, khilafnya di situ, tapi kalau ke nabinya wajib. Ada satu kitab ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya. Judulnya Ihkamul Ihkam fi Syarhi Umdatil Ahkam. Beliau ulama pakar di dua mazhab, mazhab Syafi'i dan Maliki, ya. Jadi fatwanya itu selalu menggunakan dua mazhab. Ini ulama besar, ada di Mesir, namanya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau mengatakan fi wujubi sholati alal al wajhan inda ashabi Syafi'i, tentang wajibnya mengucapkan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Ada dua pendapat di dalam pandangan ulama-ulama Syafi'i, kata beliau. Jadi mazhab Syafi'i memandang hukum membaca salawat kepada keluarga Nabi di dalam sholat, ya, di tasyahud akhir tadi, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ya. Tapi yang menarik, lanjutan dari keterangan tersebut, beliau mengatakan waqad yatamassaku man qala bil wujub bilafdil amri. Akan tetapi beliau lebih memilih pendapat ulama yang menyatakan hukumnya wajib, ya. Karena memang dalam riwayat kan Nabi tidak pernah pisahkan salawat kepada beliau dengan keluarganya. Ada seseorang datang menemui Nabi, wahai Rasul, kalau mengucapkan salam kepadamu kami paham, ala sabil hikayah, la ala sabil riwayah. Jalan cerita bukan jalan riwayat, saya sampaikan. Mengucapkan salam kepadamu kami faham, tapi bagaimana cara mengucapkan salawat kepadamu? Maka Nabi mengatakan kul, kamu baca, atau kata perintah, ya, bacalah kamu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang teks sigot hadisnya gak pakai Sayyidina, ya, langsung Muhammad. Tapi ulama-ulama seperti Imam Nawawi mengatakan la ba'sa, gak ada masalah tanpa menambahkan Sayyidina, karena yang kita ini yang harus peka, ya. Nabi orangnya tawadhu. Tuh. Kita tambahkan dengan maksud menghormati Nabi, itu sesuatu yang bagus, kata Imam Nawawi. Karena Nabi menyebutkan dirinya dalam satu riwayat, ini kan wahyu, Allah yang suruh, katakan kepada umatmu bahwa engkau Sayyid Alamin, pemimpin alam semesta. Tuh. Bukan lagi pemimpin bangsa Arab. Sayyidul Alamin yaumal qiyamati wala fakhr, ya, pemimpin alam semesta di hari kiamat, dan saya tidak bangga, la fakhr. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menyebutkan cara mengucapkan salawat yang sempurna adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nanti ditambah salam, ada ayat yang turun, ayat setelahnya turun untuk menyempurnakan cara membaca salawat. Jangan tinggalkan salam, karena ulama juga silang pendapat, kalau tidak pakai salam makruh. Ada yang berpendapat begitu, karena ayat Al-Quran kan Allah firmankan menambahkan salawat dan salam. Tuh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Taslima itu salam. Nah, sehingga itu yang paling sempurna, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i ada dua pendapat terkait masalah ini. Yang pertama, pendapat lama beliau mengatakan wajib mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di dalam sholat. Itu pendapat Al-Gaul Al-Qadim. Bahkan beliau membuat syair, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Yang artinya, wahai keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada kalian hukumnya wajib, sebagaimana yang telah Allah wajibkan di dalam Al-Quran yang ia turunkan.
Dan cukuplah kemuliaan bagi kalian jika ada orang yang sholat tidak bersalawat kepada kalian, tidak ada sholat baginya. Nah, golongan para asfiyah juga beranggapan wajib, harus salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Kalau sahabat, tambahan ulama setelahnya. Makanya ada wasahbihi. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mempertegas bahwa kami cinta kepada Nabi, kami juga cinta kepada ahlul bait, dan kami juga cinta kepada sahabat Nabi. Maka mereka tambah wasahbihi. Tapi kalau antum cari dalam riwayat gak ketemu. Yang ada kepada Nabi dan keluarga Nabi. Nah, ulama tambahkan dengan wasahbihi untuk memperkuat akidah ahli sunnati wal jamaah yang mencintai Allah, Rasul, mencintai ahlul bait, dan mencintai sahabat Nabi. Karena di masa itu ada dua kelompok, ada yang membenci ahlul bait, cinta sahabat, cinta Nabi, cinta kepada Allah, tapi benci kepada ahlul bait. Kelompok itu disebut dengan kaum nasibi. Ada yang kebalikannya lagi, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada ahlul bait, benci kepada sahabat. Makanya ulama menambah wasahbihi, itu sudah ketahuan ahli sunnah wal jamaah itu, karena semuanya dia cinta. Nah, pendapat barunya Imam Syafi'i, al-Gaul Jadid, itu adalah sunnah. Namun ulama lebih cenderung ke pendapat lama yang mengatakan hukumnya wajib, terutama ulama-ulama yang berada di dalam mazhab para sufi, ya, mereka menyatakan itu wajib. Nah, itu rukun qauli. Yang keempat, yang kelima, rukun qauli yang kelima adalah membaca salam, assalamualaikum. Nah, cara membaca salam jangan sampai alif lamnya dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau membahayakan. Dia harus menggunakan alif lam, jadi dibacanya itu assalamualaikum, jangan salamualaikum, ya. Itu rukun, itu rukun qauli. Wa kana Imam Nawawi qad bayyana dzalika fi kitabih Al-Adhkar Nawawiyah wa fi kitab Al-Majmu' wa kitab Minhajut Talibin. Ya, Imam Nawawi menerangkan tentang masalah itu di dalam kitab Al-Adhkarnya, dalam kitab Majmu'nya, dalam kitab Minhajut Talibinnya. Jadi wajib, ya, membaca dengan rukun qauli assalamualaikum. Yang wajibnya yang gimana? Yang pertama itu. Yang pertama itu yang wajib. Salam kan 2 kali itu, ya kan? Nah, yang hitungan wajib yang pertama, yang kedua sunnah. Nah, itu kalau belajar fikih kita tahu tuh bagian-bagiannya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi 5 tuh rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca salawat kepada Nabi SAW dan keluarganya, dan yang kelima membaca atau mengucapkan salam. Dan membaca salam juga di luar sholat juga kita bacanya seperti itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. Assalam itu nama Allah, dan Allah itu gak boleh dinakirokan dalam ilmu nahwu, ya. Allah itu harus sifat-sifatnya dan asma-asmanya itu harus ma'rifat dengan bentuk sighat mubalaghah, ya, dengan bentuk sighat maha, ya, harus pakai kata maha. Bukan Allah berilmu, nah, Allah maha berilmu. Bukan Allah mulia. Kalau mulia ya makhluk juga bisa mulia, tapi Allah maha mulia, begitu. Jadi Allah harus dimahakan. Mahakan itu hanya milik Allah. Nah, itu kalau kajian ilmu teologi, ilmu tasawuf panjang lebar tuh, Imam Ghazali bahas luar biasa, jadi 1 kitab.
menerangkan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masuk ke rukun arkanun fi'liyah, rukun fi'liyah. Dinamakan rukun fi'li atau arkanun fi'liyah yang artinya rukun perbuatan. Dia bukan dalam bentuk bacaan yang wajib, tapi gerakan yang wajib. Gerakannya itu wajib atau tindakan itu wajib. Disebut dengan arkanun fi'liyatun. Ada 6. Sittatun, 6. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Kalau sholat wajib itu hukumnya wajib berdiri bagi yang mampu. Sholat wajib. Sholat sunnah sekalipun mampu berdiri, dia malas berdiri, dia duduk sah kalau sholat sunnah. Tapi pahalanya kata Nabi itu al-ghaim afdal minal qa'id. Pahala sholat posisi berdiri lebih afdal daripada posisi duduk. Ini konteksnya apa? Sholat sunnah. Karena berdiri bagi orang yang mampu di sholat wajib, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kecuali ada pendapat mazhab yang lain ya. Pendapat mazhab yang lain, kalau imamnya ini posisinya duduk, imam posisinya duduk karena sakit, kita punya imam tetap yang kita hormati, sudah kau jadi imam, tapi beliau lagi sakit, jadi sholat wajibnya posisi duduk. Maka makmum bisa ngambil dua pilihan, bisa posisi berdiri, bisa juga posisi duduk karena ngikut imam, padahal dia mampu berdiri. Nah, itu dalam pendapat mazhab yang lain dikatakan boleh. Yang kedua ar-ruku, ruku wajib. Yang ketiga al-i'tidal, i'tidal, bangkit dari ruku dan diam sesaat, i'tidal. Ya, dan ini bersamaan dengan apa? Tuma'ninah. Tuma'ninah itu diam sesaat biqadri subhanallah, paling minimal seukuran bacaan subhanallah. Was-sujud, sujud juga wajib. Al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Wal qu'ud fit tasyahhudil akhir, dan duduk di tasyahud akhir. Itu arkanun fi'liyatun ya. Hukum-hukum wajib atau rukun-rukun fi'liyah. Ada berdiri satu, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk di antara dua sujud, dan yang keenam duduk di saat tasyahud al-akhir, tasyahud akhir. Ini dalilnya dari mana? Dalilnya ini adalah apa? Para sahabat Ahlul Bait, mereka menyaksikan cara sholatnya Nabi begitu. Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Yang disaksikan oleh para sahabat bukan satu dua orang, ya, banyak. Ahlul Bait juga begitu. Kemudian nanti tabi'in menyaksikan, belajar kepada para sahabat, belajar kepada para Ahlul Bait. Mereka juga menyaksikan cara sholatnya seperti itu dan diajarkan cara sholatnya seperti itu, turun-temurun secara mutawatir. Jadi cara sholat yang kita lakukan ini diriwayatkan secara tawatur, turun-temurun dengan jumlah periwayat sangat banyak, sehingga gak bisa diingkari. Walaupun teknisnya nanti di beberapa mazhab ada perbedaan ya, perbedaan teknisnya, tapi caranya secara keseluruhan itu sama. Nah. Kemudian yang ketiga, arkanun ma'nawiyah, rukun ma'nawiyah. Makna rukun ma'nawiyah, dia bukan berupa bacaan, juga bukan berupa perbuatan atau tindakan, dia hanya makna. Apa itu? Tartib. Melakukan sholat itu harus berurutan. Ya, gak boleh sujud dulu baru ruku. Dia sudah paten memang. Ya, ini yang namanya al-bid'ah fil ibadah. Ya, bid'ah di dalam ibadah itu. Jadi urutan itu sudah paten, karena mereka dapat cara sholat itu dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Berdiri dulu, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi.
ya, kemudian bangkit lagi. Itu harus urutan, nggak boleh diacak urutan itu. Itulah yang disebut dengan at-tartib, urutan. Nah, urutan ini dianggap sebagai rukun maknawi. Rukun maknawi. Dan ini pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Rasul bersabda, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah sesuatu sebagaimana yang telah Allah mulai. Cara sholat Nabi itu wahyu, Allah yang tentukan. Berdiri dulu, ruku, i'tidal, sujud. Nah, itu sudah dimulai oleh Allah, cara sholat seperti itu. Nah, Nabi katakan, mulailah sesuatu sebagaimana yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku bukan hanya dalam sholat, dalam wudu juga. Hukum urutan itu wajib. Gak boleh mulai wudu kaki dulu, atau mulai wudu langsung tangan, ya, pergelangan tangan, mirfaq. Mulai wudu itu kapan? Di wajah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian akan melaksanakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Jadi mulai start wajib wudu itu di saat mencuci wajah. Disitulah letak niat. Niat harus di tempat tersebut. Kalau tangan dulu sunnah, dimulai tangan dulu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, di dalam fatwa beliau mengatakan, juga dalam kitab beliau Al-Manhajul Qawim, boleh kita niat 2 kali ketika wudu. Niat pertama ketika mencuci tangan, agar kita niatnya sunnah, mendapatkan sunnah. Nanti sampai di wajah niat yang wajib, begitu. Ya, itu diajarkan oleh beliau. Ada juga yang menambahkan tuma'nina masuk ke rukun maknawi juga. Tuma'nina, karena tuma'nina itu bukan berupa ucapan, bukan berupa perbuatan. Kalau yang bacaannya ketika kita tuma'nina, subhanallah, itu subhanallah bihamdihi, nah, itu adalah bacaannya sunnah. Tuma'ninanya bukan bacaan, tuma'ninanya diam sesaatnya itu, ya. Berarti dia bukan berupa perbuatan, bukan berupa ucapan, ya, ada gerakan di situ. Nah, ada yang memasukkan tuma'nina ke rukun maknawi. Dan yang keempat, yang terakhir, arkanun qalbiyah, rukun-rukun hati. Nah, jadi rukun-rukun hati hanya satu, yaitu huwan niyah, niat. Nah, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Maka dinamakan rukun hati. Jadi sholat kalau kita klasifikasi, rukunnya ada 4, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi, ada rukun qalbi, rukun hati. Rukun hati tempatnya satu, yaitu niat. Nah, niat ini pijakan dalilnya itu adalah hadis Rasul, ya, rawahu Al-Bukhari wa Muslim, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya semua amalan itu dengan niat, kata Nabi, dan seseorang mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Hadis inilah yang menjadi dalil semua ibadah harus ada niat. Bahkan Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah, beliau mengatakan, hadzal haditsu yadkhulu fi 70 baba min abwabil fiqh. Hadis ini tentang niat, dia masuk ke dalam 70 bab kajian ilmu fikih. Ya, 70 bab kajian ilmu fikih, karena niat itu berlaku kepada hampir semua ibadah. Kita sholat, sebelum sholat wudu ada niat wajib. Tayamum harus ada niat. Sholat harus ada niat. Zakat harus ada niat. Puasa harus ada niat.
Haji harus ada niat, umroh harus ada niat, nazar harus ada niat, sumpah harus ada niat, menceraikan harus ada niat, rujuk harus ada niat. Hampir 70 bab kata Imam Syafi'i, ya. Satu hadis masuk ke 70 bab kajian ilmu fikih, hadis tentang niat. Dan niat ini Al-Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Sabbaq mengatakan niat adalah syartun min syuruti sholat, masuk ke syarat sholat menurut dua imam tersebut. Nah, ini juga sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali menyebutkan niat itu masuk ke syarat, bukan ke rukun. Mazhab Syafi'i mengatakan niat itu adalah rukun. Sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Malikiyah ini ada dua pendapat. Sebagian mengatakan dia masuk ke syarat, tapi sebagian lainnya mengatakan niat masuknya ke rukun. Walhasil ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang al-mu'tamad dalam mazhab kita, niat masuk rukun, ya. Niat masuk rukunun min arkani sholat. Dan tujuan daripada melafadzkan niat, ya, kan kita kalau sholat, sebelum sholat kita baca niat, ya. Dalam mazhab kita dianjurkan untuk membantu hadirnya niat dalam hati, membantu hadirnya niat dalam hati. Itu dalam kaidah al-qawaid al-fiqhiyah, ya, dinyatakan di situ maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, ya. Tujuan daripada lafaz itu tergantung kepada niat orang yang melafadzkan. Tuh. Jadi niatnya itu adanya di hati, bukan di lisan. Lisan membantu, tapi niatnya yang wajib di hati. Nah itu, sehingga dalam mazhab kita dan dari sejak dulu kita diajarkan sebelum sholat melafadzkan niat, ya. Nah, ada silang pendapat, tapi mayoritas cenderung menganjurkan untuk melafadzkan niat. Dalilnya adalah kias kepada ibadah-ibadah lain yang biasanya Nabi menyebutkan dengan lafadz niat, seperti saya ingin berhaji, saya ingin umroh, saya mau berpuasa, gitu. Ini kurbannya saya, kata Nabi sebelum menyembelih. Dan dikias kepada amalia ibadah lain yang semua ibadah itu rata-rata Nabi nyatakan, kalimat menyatakan itu adalah isbat terhadap niat, gitu. Jadi kajian fikihnya kias. Nah, memang nggak ada dalil secara sharih yang Nabi langsung mengucapkan sigot niat tadi, nggak ada. Tapi Nabi memberikan izin dalam hukum Islam dengan hukum yang namanya kias, dan para fuqaha tidak mungkin mereka asal-asalan menetapkan hukum itu, ya. Mereka punya juga dalil-dalil kias yang dibenarkan dalam syariat. Kemudian masalah di sini, mas'alatun ma afdalu arkani sholah, al-qiyam am sujud. Para ulama coba membahas dari semua, ya, ucapan-ucapan atau dari semua af'al, perbuatan-perbuatan yang ada dalam sholat, mana yang paling afdol? Disimpulkan dua, posisi berdiri atau posisi sujud. Jadi dalam gerakan sholat, af'alnya sholat, yang paling afdol posisi berdiri atau sujud. Kenapa posisi berdiri? Menurut pendapat ulama, posisi terbaik di dalam sholat. Alasannya yang pertama, karena di saat itu kita sedang membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan zikir. Pahala terbesar itu adalah membaca Al-Quran. Nah, sehingga posisinya ketika membaca Al-Quran kan hanya di saat posisi berdiri, maka posisi itu juga terbaik, gitu kata ulama. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau pernah mengatakan, ada dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdul Al-Haddad, beliau mengatakan, man qara al-Qur'ana wa huwa qa'imun 'ala sholati fakana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran dalam posisi berdiri di dalam sholat,
baginya itu pahala satu huruf 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa jalisun fi sholati falahu bi kulli harfin 50 hasanah. Nah, siapa yang membaca Al-Quran dalam posisi duduk dalam sholat sunnah, maka dia mendapatkan satu huruf itu 50 kebaikan. Ya, posisi duduk dalam sholat. Wa man qara'ahu ala fi ghairi sholatin ala wudu falahu 25 hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran dalam posisi di luar sholat, tidak sholat, tapi dia baca Al-Quran dalam keadaan wudu, maka dapat satu huruf itu 25 kebaikan. Wa man qara'ah, siapa yang membaca Al-Quran ala ghairi wudu'in falahu asyru hasanatin. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, maka satu huruf itu dia dapat 10 kebaikan. Itu sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh beliau. Beliau mengatakan man qara'a Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia dapat satu kebaikan. Ya, dan wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun itu satu huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akan tetapi yang aku maksudkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Ini kalau dikaitkan dengan apa yang diterangkan oleh Imam Ali, membacanya dalam keadaan tidak berwudu, satu huruf dapat 10 kebaikan. Dan bacanya Al-Quran ini, membaca Al-Quran sekalipun tahu arti, tidak tahu arti, dia sudah dapat pahala itu. Makanya Nabi sengaja menggunakan contoh alif lam mim, karena alif lam mim itu maknanya ada ya, tapi terjemahan secara leksikal, secara perlafat tidak ada dalam bahasa Arab. Seakan-akan Nabi katakan kalian baca pun tidak tahu artinya, ya dapat pahala tersebut. Kalau tahu artinya lebih dari itu, tahu maknanya lebih daripada itu, tahu tafsirnya lebih daripada itu, dan diamalkan lebih lagi daripada itu. Nah ini diterangkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan zikir. Kalau zikir harus tahu makna baru dapat pahala, bukan tahu arti, makna. Ya, cukup makna. Misalnya kita baca Sayyidul Istighfar, ya masuk juga kepada zikir, pemimpin istighfar. Itu kan cukup panjang tuh. Nah, kita mau tahu nih perlafat, ya paling minimal ya orang yang belajar bahasa Arab tuh bisa tahu perlafat. Tapi kasihan yang lain tidak punya kesempatan itu. Bagaimana bisa dapat pahala zikir, pahala istighfar? Maka cukup dia pahami makna. Oh, Sayyidul Istighfar ini membahas tentang apa? Meminta ampun pada Allah, mengakui salah, ya contoh ya. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Selesai. Itu berarti sudah makna itu dipahami. Tapi jangan sampai baca zikir tapi makna pun tidak tahu, arti pun tidak tahu. Tadi baca apa? Wallahu a'lam. Oh, tidak bisa. Itu syarat zikir. Berbeda dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak tahu arti, tidak tahu makna, sudah dapat pahala tadi. Satu huruf 10 kebaikan. Berbeda juga dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca salawat kepada Rasul tidak tahu arti, tidak tahu makna, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kayaknya ulama menggubah syair itu, mengatakan adimus salata ala nabi, rutinkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Faqubuluha hatman bighairi taraddudin, karena pasti diterima. A'maluna bainal qubuli waraddiha, semua amal ibadah kita kemungkinan bisa diterima dan kemungkinan bisa ditolak oleh Allah. Illa salata ala nabi Muhammadin, kecuali membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang pertama. Jadi posisi berdiri itu paling afdol.
Alasan pertama karena tempat membaca Al-Quran. Alasan kedua, ada hadis dari Nabi mengatakan afdalus sholati tulul kunuti, paling afdalnya sholat memperpanjang berdiri dalam sholat, tulul kunuti. Dan posisi membaca Al-Quran itu diperkenankan ketika posisi berdiri. Gak boleh Al-Quran dibaca posisi ruku, posisi sujud, i'tidal. Dia hanya bisa dibaca di saat posisi berdiri. Karena ada riwayat Nabi melarang itu, nahani an agra raki'ah au sajidah. Sayyidina Ali meriwayatkan, Nabi melarang kami membaca Al-Quran dalam sholat dalam posisi ruku atau dalam posisi sujud. Tuh. Jadi jangan dibaca Al-Quran dalam posisi sujud, bukan tempatnya. Jangan baca Al-Quran dalam posisi ruku, baca Al-Quran dalam posisi berdiri. Hukumnya sunnah, ada larangan dari Nabi. Kalau ada yang baca, hukumnya makruh. Baca Al-Quran dalam posisi sujud, dalam posisi ruku, bukan hanya ruku dan sujud ya, tapi diluaskan maknanya i'tidal juga, atau duduk di antara dua sujud. Itu bukan tempat membaca Al-Quran. Ada ulama coba mencari alasan kenapa dilarang. Kenapa dilarang membaca Al-Quran dalam posisi sujud? Karena su'ul adab kepada Allah, kurang adab kepada Allah. Kenapa kurang adab? Kita ketika sholat itu diibaratkan sedang menghadap Sang Maharaja, dan membaca Al-Quran itu dianalogikan seperti dialog. Posisi dialog, seorang hamba yang datang kepada raja itu posisinya berdiri. Ada gak orang dialog posisinya sujud? Rajanya di depan nih, kita analogi yang sederhana ke raja versi manusia deh, makhluk. Ini datang nih dia di hadapan raja, tahu-tahu mau dialog dia sujud. Ngobrolnya yang rajanya menghadap ke dia, dianya ngobrolnya posisinya su'ul adab. Posisi ruku juga su'ul adab, posisi duduk juga su'ul adab. Karena di hadapan raja itu biasanya disuruh berdiri menghadap ke raja ngobrol. Maka itulah kenapa disunnahkan membaca Al-Quran dalam sholat hanya dalam posisi berdiri, karena kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh dalam sujud kita baca Al-Quran, kutipan ayat Al-Quran berupa doa boleh, tapi niatnya baca doa, jangan baca Al-Quran. Kita ngambil doa yang ada dalam Al-Quran, kita baca dalam sujud, maka niatnya membaca doa, jangan baca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran hukumnya makruh. Itu alasan kenapa posisi berdiri lebih afdol daripada posisi sujud ya, karena dua pendapat itu. Yang posisi sujud, mereka punya dalil bahwa sujud adalah posisi paling afdol dalam sholat, sebab ada hadis Nabi katakan aghrabu ma yagunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a fi. Posisi paling dekat seorang hamba dengan penciptanya Allah adalah posisi sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Nah, jadi dua ini jadi khilaf nih, ya. Posisi berdiri atau sujud, memperpanjang sujud atau memperpanjang berdiri, itu lebih afdol. Ada ulama pendapat ketiga ambil jalan tengah, kondisional. Kalau sholat posisi berdiri paling afdol, memanjangkan posisi berdiri di waktu sholat malam. Semua sholat yang malam itu afdolnya itu adalah posisi berdiri. Kenapa demikian? Karena ada ayat di surat Al-Muzammil ya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah waktu yang paling kuat melahirkan khusyuk kepada Allah dan paling berkesan ketika membaca Al-Quran. Nah, itu berarti membaca Al-Quran itu berkesan di waktu malam. Maka sholat juga posisi berdirilah tempat membaca Al-Quran, maka afdolnya malam posisi berdiri tersebut. Kalau sujud, ada ayat juga wasjud waqtarib, sujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah. Kata ulama ahli Al-Quran, ayat ini turun di waktu siang. Ayat ini turun di waktu siang, maka posisi sujud itulah dalam sholat paling afdal di waktu siang. Nah, itu beberapa keterangan dari para ulama
Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan, kita membahas tentang rukun pertama, yaitu an-niyah.